Hai, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, bisa langsung komen atau dapat daftar bimbel melalui contact person yang ada di Instagram ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's educate in integrity and enjoy learning. Apakah kalian pernah memainkan Monopoly? Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, Kesha sama William Wongso, kok Wongso. Kayak temennya Kesha ada yang namanya William Wongso juga, tapi panggilan Wongso. Kesha sama William, gimana? Cara main Monopoly, apa yang membuat menang di Monopoly? William sama Kesha. Ada ide? Gimana kira-kira? Belum? Kan kalau misalnya istilahnya dia memenangkan itu ketika semua yang lain udah bangkrut dan dia kayak menguasai pasar, kayak dia satu-satunya uangnya paling banyak, terus yang lain itu udah nggak bisa bayar utang lagi. Ketika dia yang menguasai, dia kan memenangkan kan permainan monopoli. Nah, hari ini kita mau belajar tentang monopoli dulu. Jadi kita belajar dua, ada monopoli sama nanti belajar juga tentang monopolistik. Tapi yang pertama dulu kita belajar tentang pure monopoli. Yang minggu lalu kita belajar tentang pasar persaingan sempurna. Nah, sekarang kita belajar tentang pure monopoli. Ciri-cirinya dulu, apa sih ciri-cirinya pure monopoli? Ciri-cirinya pure monopoli itu jumlah penjualnya dia dari kiri ke kanan. Ini jumlah penjualnya akan semakin sedikit. Jadi dari kiri ke kanan itu jumlah penjualnya bakalan semakin sedikit. Nah, yang mana pure monopoli atau monopoli murni? Kecil ya. Monopoli murni itu bahkan penjualnya cuma satu. Nah, karena dia penjualnya cuma satu, tipe produk yang dia kasihkan itu tipe produk yang unik. Nggak ada substitusi. Substitusi ini artinya pengganti. Berarti tidak ada pengganti. Kenapa ya? Karena memang dia satu-satunya yang menjual barang tersebut. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ditanya kontrol atas harganya, dia punya kontrol atas harga yang tinggi. Jadi kalau misalkan perusahaan punya kontrol atas harga, itu dia dinamakan sebagai price maker atau price setter. Tapi yang dimaksud dengan price maker atau price setter itu bukan berarti kalau misalkan perusahaan monopoli itu bisa menetapkan harga semaunya dia sendiri setinggi-tinggi mungkin, kayak gitu enggak. Ada perhitungannya tersendiri. Tapi yang jelas, keputusan produksinya perusahaan itu akan mempengaruhi harga. Kalau misalkan perusahaan produksi terlalu banyak, harga juga akan turun. Produksinya sedikit, harga akan naik. Tapi nggak semena-mena perusahaan akan terus menaruh harga setinggi mungkin gitu, enggak. Tapi punya pengaruh atas harga atau punya kontrol atas harga. Itu konsep yang namanya price maker atau price setter. Nah, kontrol atas harga ini besar. Pure monopoli besar karena dia satu-satunya yang jualan. Dia punya pengaruh. Nah, terus keluar masuknya ini blocked. Bisa jadi karena pemerintah. Contohnya seperti PLN ini ya. Kan ada undang-undangnya yang mengatakan kalau misalkan terkait dengan hajat hidup orang banyak, itu akan dikuasai oleh pemerintah. Makanya PLN ini yang punya akses terhadap pemerintah. Perusahaan lain nggak boleh masuk dan juga nggak boleh menguasai di sektor listrik ini. Kalau nggak kayak gitu, nanti takutnya dimonopoli, harganya jadi tinggi, kita jadi nggak bisa pakai listrik. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi persaingan selain harga. Kalau ditanya persaingan selain harga apa sih? Nah, dia bilang di sini promosinya itu dengan relasi publik. Jadi dia melakukan promosi itu sebetulnya bukan untuk cari pelanggan, tapi untuk menjalin relasi dengan masyarakat. Karena kenapa dia nggak cari pelanggan? Karena sudah tahu kalau misalkan mereka sudah pasti beli di satu perusahaan ini karena satu-satunya yang jualan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pasar monopoli menentukan harga agar dapat mencapai laba yang maksimum dan berapa output yang akan dihasilkan. Kalau ditanya berapa output yang akan dihasilkan, kembali lagi ke konsep MR sama dengan MC nanti. Nanti kita lihat.
Pokoknya intinya konsepnya tuh sebetulnya mirip kayak yang kemarin, MR sama dengan MC. Cuman kayak beberapa hal berbeda gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, pelajari dulu. Kenapa sih kok tadi ada kata-kata kalau misalkan keluar masuknya dari pure monopoli itu di blok, nggak bisa keluar dan masuk. Kenapa kok sulit keluar masuk pasar kayak gitu? Nah, karena yang pertama itu produsen menguasai seluruh sumber daya yang langka atau scarce. Perusahaan lain tidak punya sumber daya itu. Jadi perusahaan ini, perusahaan monopoli, pure monopoli ini menguasai sumber daya yang sifatnya esensial atau sifatnya penting. Esensial itu artinya penting. Jadi misalnya nih, kita mau masuk di perusahaan listrik. Sumber daya yang penting buat kita masuk ke industri listrik itu yang menguasai ya cuma satu perusahaan PLN itu aja. Kita nggak punya akses ke sana, kayak gitu. Nah, karena kita nggak punya sumber daya itu, sumber daya yang penting itu, ya kita nggak bisa masuk ke industri. Terus yang kedua ada paten. Kita nggak bisa semena-mena, karena kadang penemuan-penemuan itu dipatenkan. Selain itu juga ada lisensinya. Misalnya terkait dengan perusahaan tertentu, kita nggak bisa sembarang pakai, karena harus memiliki izin tertentu kalau misalkan kita mau menggunakan. Nah, selain itu juga sebagai hak monopoli dari pemerintah, undang-undangnya melarang kalau misalkan perusahaan lainnya. Contoh tadi, kayak listrik hanya dipegang sama PLN, nggak boleh dipegang sama perusahaan lain. Kayak gitu. Nah, lanjut, kenapa lagi kok sulit masuk ke pasar? Itu karena ada economies of scale yang sangat tinggi. Economies of scale ini intinya adalah skala ekonomis. Yang mana ketika skala produksi besar itu menyebabkan biaya perusahaan itu rendah, kayak gitu. Nah, economies of scale yang sangat tinggi itu gimana sih? Semakin besar skala produksi, semakin besar skala perusahaan, skala pabrik, semakin banyak barang itu diproduksi. Nah, itu biayanya akan semakin rendah. Kenapa kok semakin rendah? Karena akan semakin efisien. Kayak gitu. Setuju ya? Kalau misalnya kita akan bilang gini, kenapa kok kue yang kita beli di pasar sama kita bikin sendiri itu akan jauh lebih murah ketika kita beli di toko atau beli di pasar. Kenapa ya? Karena mereka produksinya skala besar, mereka masaknya banyak kue, sedangkan kita masaknya paling cuma satu atau dua kue buat kita sendiri. Kayak gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok biaya itu bisa semakin rendah kalau misalkan produksinya semakin tinggi. Soalnya kalau kita produksinya skala besar, pertama harganya lebih murah, kedua akan lebih efisien juga. Nah, kalau skala produksinya besar, itu kan biaya perusahaan rendah. Nah, itulah yang nggak bisa diikutin sama perusahaan-perusahaan lain. Economies of scale-nya perusahaan-perusahaan pure monopoli itu sudah terlalu besar, sangat efisien sekali. Sehingga kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain masuk, itu nggak mungkin seefisien perusahaan monopoli yang sudah ada itu. Jadi percuma kita masuk, orang masih efisienan yang pernah ada itu, yang sudah ada itu. Istilahnya kita bakal kalah saing, kayak gitu. Nah, selain itu juga ada strategi lainnya yang menyebabkan tidak satupun perusahaan mampu masuk ke dalam pasar. Nah, kita bedakan dulu industri dalam pasar monopoli sama pasar persaingan sempurna minggu lalu. Bedanya pasar persaingan sempurna minggu lalu vs pasar monopoli hari ini itu apa sih? Di pasar persaingan sempurna minggu lalu atau perfect perfect competition market, itu ketika satu perusahaan itu adalah bagian kecil dari industri. Jadi satu perusahaan itu bagian kecil dari seluruh industri. Satu industri itu isi banyak perusahaan. Banyak sekali perusahaan. Nah, sedangkan kalau misalkan pasar monopoli itu satu perusahaan itu mengisi satu industri. Kenapa? Karena satu industri hanya ada satu perusahaan. Satu perusahaan.
Bisa dikatakan satu industri ini mewakili satu perusahaan mewakili seluruh industri. Karena apa ya? Cuma satu industri itu cuma ada, isinya cuma satu perusahaan itu aja. Nah, itulah kenapa kurva permintaan monopoli, kurva permintaan pasar itu sama. Jadi, demand dari individual firms di monopoli itu sama dengan di industri. Kayak gitu. Nah, tak gambarin sedikit sebelum nanti setelah sampai sini deh. Mungkin aku nanya lagi ke teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang mau jelasin ulang. Nah, bedanya pasar persaingan sempurna sama pasar monopoli itu apa sih? Pasar persaingan sempurna yang minggu lalu itu kurva yang dihadapi oleh individual firm atau satu perusahaan, atau satu perusahaan itu kurva demand-nya dia horizontal, linear, atau bisa dikatakan kalau misalnya demand-nya dia sama dengan elastis sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, sekarang kita beralih ke pasar monopoli. Ingat ya, kalau di pasar monopoli, demand dari pasar itu sama kayak demand dari perusahaan individu. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau misalkan kurva dari perusahaan itu kan, kurva dari pasar itu kan ini supply, ini demand ya. Demandnya kan turun. Ya udah, ini sama. Demand sama dengan price sama dengan AR. Nih. Tapi modelnya turun. Ini yang dihadapi oleh pasar monopoli maupun satu perusahaan di pasar monopoli. Karena satu pasar isinya cuma satu perusahaan. Demand-nya dia turun. Jadi bedanya apa? Yang pertama, demand-nya dengan P sama dengan AR turun. Nih, dia bilang downward sloping. Makanya dia disebut sebagai price maker atau price setter. Karena ketika dia produksi kuantitinya, ini kan quantity ya, sumbu X itu kan kuantitinya dia semakin tinggi, maka price-nya dia akan semakin rendah. Kan semakin ke titik di kanan ini kan price-nya semakin rendah ya kalau ditarik ke sumbu Y. Ya. Nah, itulah kenapa dia disebut sebagai price maker atau price setter. Soalnya kalau misalkan dia produksinya banyak, otomatis harganya turun. Produksinya sedikit, kuantitasnya dia sedikit, semakin dia di kiri sini, itu harganya akan semakin tinggi kalau dilihat dari kurva demand-nya. Gitu. Nah, lalu yang kedua, apa bedanya? Yang kedua adalah D sama dengan P sama dengan AR tidak sama dengan MR, yang mana MR itu di bawah P sama dengan AR sama dengan demand. Kalau di pasar pure monopoli. Jadi MR-nya dia ini di bawahnya. Ini kan demand, MR-nya itu di bawahnya gini. Kalau ditanya, kenapa sih kok bisa marginal revenue ini di bawah kurva demand? Kayak gini, karena ada perubahan harga. Kalau misalnya kuantitasnya naik. Nih ya, kasih contoh. Kuantitasnya 1, price-nya berapa, TR-nya berapa, MR-nya. Oke, kalau misalnya aku jualan es krim. Key-nya 1, price-nya misalnya adalah $5. Total revenue-nya 5 dong. MR-nya 5. Nah, kalau misalnya aku jualan 2, price-nya itu turun kan? Semakin banyak kan semakin turun price-nya. Anggaplah price-nya adalah 3. Total revenue-nya adalah berarti 2 kali 3 kan? Sama dengan 6. Nah, marginal revenue-nya adalah berapa? Marginal revenue-nya selisihnya adalah 1. Ya. Berarti dia cuma nambah 1. Marginal revenue-nya 1. Ini adalah MR. Price-nya berapa? Price-nya adalah 3. Nah, inilah kenapa marginal revenue-nya itu lebih rendah daripada price-nya. Kenapa sih? Karena kayak gini. Kan kadang kita mikir, kita jualan 1 tambahan unit. Maksudnya, tadi kan kita jualan 1, sekarang kita
jualan 2. Berarti kan kita nambah revenue kita sebesar 3. Ya memang kita tambah revenue kita sebesar 3, ya kan? Ini positif 3. Tapi jangan lupa harga dari kuantitas es krim pertama. Jadi kan kita jualan 2 nih, harganya 3 sama 3. Nah, yang kuantitas yang pertama, es krim pertama yang aslinya harganya 5 itu sekarang berkurang jadi cuman 3. Berarti kan harganya berkurang dari 5 ke 3, berarti kan dikurangi 2. Nah, efeknya itu dari ditambah 3 dikurangi 2, makanya dia bertambahnya cuma 1. Marginal revenue yang efeknya cuma nambah 1. Makanya itu kenapa marginal revenue-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan price, kayak gitu ceritanya. Ceritanya seperti itu. Nah, sampai sini dulu masih aman nggak William sama Keisha? Ada yang bingung nggak? Atau boleh minta reaction-nya nggak kalau masih mau langsung lanjut ke materi selanjutnya? Atau ada yang mau ditanyain juga boleh. Oke, Keisha, thank you. William gimana? Nah, kalau misalnya long run, gimana sih sama pasar monopoli kalau long run? Intinya kalau misalnya long run di pasar monopoli itu dia bisa dapat laba supernormal atau bisa punya economic profit. Beda sama pasar persaingan sempurna yang dia cuma bisa BEP aja kalau pasar persaingan sempurna. Sedangkan kalau misalkan di pasar monopoli dia bisa laba, bisa punya economic profit di long run atau jangka panjang. Jadi di long run perusahaan itu bisa apa aja sih? Memang bisa laba, bisa juga BEP. Bisa laba, bisa BEP. Kalau misalkan rugi gimana? Kalau misalkan rugi, maka perusahaan akan berhenti dari bisnis tersebut. Kan perusahaan bisa keluar dari bisnis tersebut. Kayak gitu. Nah, pure monopoli tidak memiliki kurva penawaran karena tidak ada hubungan antara harga dan key. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga ya. Di pure monopoli nggak ada kurva supply. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan laba supernormal tadi, cara carinya MR sama dengan MC dulu. Terus habis gitu cari, oh ini price-nya di mana? Price-nya di sini kan. AC-nya di mana? Cari deh kurva AC. Oh, AC-nya di bawah. Ini diselisihkan, dikalikan sama quantity-nya. Dapatlah dia profit-nya atau labanya dia. Sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Jadi kalau di monopoli itu ada beberapa kebijakan pemerintah. Soalnya pemerintah kan juga otomatis concern kalau misalkan ada monopoli. Nah, pemerintah itu akan meningkatkan kompetisi dengan undang-undang antitrust. Jadi pemerintah itu ada undang-undang anti monopoli. Biar nggak terjadi persaingan yang nggak sehat dan juga merugikan satu sama lain. Itu pemerintah ada undang-undangnya anti monopoli. Terus pemerintah juga akan ada namanya price regulation atau pemerintah yang atur harganya. Itu nanti di sini penjelasannya. Nah, yang ketiga itu pemerintah melakukan nasionalisasi bagi monopoli swasta. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang kelihatan monopoli, akhirnya pemerintah membuat itu jadi milik pemerintah, nasionalisasi namanya kayak gitu. Nah, masuk ke price regulation yang kedua nih, masuk ke sini. Ada dua pilihan. Pemerintah itu mau taruh harga di harga mana? Bisa di harga ini, social optimal price ketika price sama dengan MC itu di titik ini. Di titik ini, ingat ya kalau P sama dengan MC tadi ada yang namanya alokatif efisiensi. Nah, alokatif efisiensi itu tercapai. Tapi perusahaan ngalamin kerugian. Kok bisa? Coba dicek. Demand-nya di sini. Berarti price-nya demand sama dengan price kan? Price-nya di sini. ATC-nya di mana? ATC-nya di atas. Oh, berarti dia ATC lebih tinggi daripada price. Dia rugi. Nah, ruginya bisa diatasi dengan apa? Pemerintah kadang kasih subsidi kayak gitu. Atau dia tetapin perusahaan monopoli ini netepin harga yang mana secara rata-ratanya biar nggak rugi. Misalnya gini, dia di golongan orang yang pendapatannya tinggi, dia pasang harga 10. Mana? Di pendapatan yang menengah ke bawah, perusahaan monopoli ini akan kasih harga, misalnya harganya harga 3. Sedangkan biayanya dia tuh sebetulnya 5. Ini biaya.
Jadi, kalau misalkan dilihat-lihat, kalau dia kasih harga 3, itu kan rugi. Nah, tapi karena di rata-rata dia ada diskriminasi harga, dia ada kasih harga tinggi. Berarti kan istilahnya kalau di rata-rata kan 13 dibagi 2, ya kan? Berarti kan istilahnya 6,5. 6,5 kalau dibanding sama biayanya, itu masih untung 1,5 per unitnya. Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau di rata-rata nggak rugi, soalnya ada diskriminasi harga. Atau yang kedua, pemerintah taruh di harga yang lebih tinggi di sini. Price fair return. Maksudnya gimana? Ketika P itu sama dengan ATC, waktu P berpotongan dengan ATC. Nah, di sini perusahaan akan mengalami laba normal. Ingat ya, laba normal itu BEP. Ketika price sama cost-nya itu sama, berarti total revenue sama dengan total cost. Makanya dia BEP. Namun alokatif efisiensi tidak akan tercapai. Gitu. Gimana? Atau boleh reaction-nya enggak? Oke, aku lanjut ke chapter monopolistik ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke monopolistik. Udah beda sama yang pure monopoli tadi. Kalau di monopolistik ini, jenis pasar monopolistik ini jumlahnya banyak, tapi dia nggak sebanyak pasar persaingan sempurna. Tipe produknya dia tuh terdiferensiasi. Maksudnya ada yang membedakan antara satu sama yang lain. Misalnya ya Adidas sama Nike, McD sama KFC. Mungkin kalian bisa bedain, oh beda dari jinglenya, beda dari logonya. Itu uniknya McD itu kayak gini, kayak gitu. Ada yang membedakan satu dengan yang lainnya, tapi dia bilang ada close substitution. Close substitution maksudnya gimana? Sebetulnya mereka tuh bisa saling menggantikan satu sama yang lain. Contohnya tadi kayak Adidas sama Nike. Atau KFC misalnya sama McD. Kayak gitu. Nah, kontrol atas harganya dia ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit tuh gimana sih? Penjualnya price maker, ada kontrol atas harga sedikit, tapi pembelinya tetap price taker, ngikutin harga aja. Kalau mau keluar masuk di perusahaan industri monopolistik itu cukup mudah. Karena ya istilahnya nggak terlalu banyak hambatannya, yang jualan juga udah lumayan banyak, kayak gitu. Persaingan selain harga apa aja, bisa saing harga, saing kualitas, saing lokasi, lokasinya strategis, kayak contohnya Indomaret sama Alfamart, kayak gitu. Yang selalu berjejeran satu dengan yang lain. Terus juga promosinya, di brandnya, kompetisinya tuh sebenarnya mirip-mirip, tapi pasti kayak ada yang unik yang bedain antara mereka. Ya pokoknya intinya mirip-mirip itu monopolistik cenderung. Nah, terus kadang orang bingung bedanya monopolistik sama oligopoli itu sebetulnya apa sih? Bedanya apa? Bedanya kayak gini. Monopolistis itu jumlah penjualnya lebih banyak. Kalau oligopoli itu jumlah penjualnya sedikit atau oligopoli itu beberapa. Nah, selain itu kalau misalkan monopolistis itu pasarnya itu dia punya penjual itu punya monopoli power atau punya kontrol atas harga itu sedikit. Sedangkan kalau oligopoli itu dia punya kontrol atas harga cukup besar. Kayak gitu. Nah, oligopoli ini kita belajari minggu depan ya. Kita belajari yang monopolistik dulu. Oke? Nah, akibatnya apa sih kalau misalkan dia punya small monopoly power? Dia bilang kalau harganya naik, penurunan pembelinya itu sebetulnya nggak terlalu banyak ngefeknya. Ataupun misalnya harganya turun, itu nggak bisa narik pembeli-pembeli dari perusahaan lain. Ya karena ya sebetulnya efek kontrol dia atas harga kan nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak terlalu ngefek juga, istilahnya kayak gitu. Nah, ciri-ciri pasar monopolistis apa aja sih? Dia pangsa pasar, market share itu artinya pasang pasar, pangsa pasar. Pangsa pasar itu apa sih? Istilahnya kayak gini, dari satu industri, banyak industri itu dia menguasai itu seberapa besar sih? Kayak gitu. Nah, itu namanya pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu diukur dengan beberapa hal. Yang pertama concentration ratio, yang kedua Herfindahl index. Yang pertama nih, concentration ratio.
ratio sini besarin. Itu rumusnya adalah jumlah output 4 perusahaan terbesar itu dibagi sama total output dari industri atau pasar. Kayak gitu. Nah, kalau nilainya dia kurang dari 40%, berarti dia masuk ke yang namanya monopolistis. Lalu nanti kita belajar juga tentang Herfindahl Index. Kalau misalkan monopolistis itu Herfindahl Indexnya cukup kecil. Nah, nanti di sini kita belajar tentang Herfindahl Index. Tapi lanjut dulu, no collusion, jadi nggak berkolusi, nggak kong kali kong satu dengan yang lainnya, antar produsen nggak saling kerjasama. Terus independent action ya tadi, nggak produsen satu sama lain tuh kayak nggak janjian satu sama lain gitu lah. Nah, kurvanya gimana? Kurvanya dia tuh elastis. Dia kurvanya landai tetapi tidak elastis sempurna seperti PPS. Ingat ya, kalau misalkan pure monopoli, itu kan kurvanya gini. D, MR, ya kan? Kalau misalnya ini, itu dia sekarang lebih landai. Kalau di monopolistis, itu dia kurvanya lebih landai. Ini, lebih landai. Lebih turun dikit, tapi nggak sampai betul-betul garis lurus yang ke samping kayak pasar persaingan sempurna itu nggak sampai segitu. Kayak gitu. Oke, nah kita belajar bedanya concentration ratio sama Herfindahl Index. Jadi ini ada perusahaan-perusahaan, ini juga ada pangsa pasar, biasanya ditandai dengan lambang S. Nah, kalau rasio dari pangsa pasarnya, kalau concentration ratio itu kayak gini, 4 perusahaan paling besar yang punya pangsa pasar paling besar. 1, 2, 3, 4. Ini kan yang paling besar. Kalau dijumlah ini berapa sih? Dijumlah dapatlah 82%. Oh, 82% lebih besar daripada 40%. Oh, berarti dia bukan monopolistis. Oke. Nah, terus bedanya sama Herfindahl Index itu apa? Kalau Herfindahl Index ini 33% di kuadrat, ditambah 22% di kuadrat, tambah 15% kuadrat, 12% kuadrat, 8% di kuadrat, 7% di kuadrat, 3% di kuadrat, baru ditambah semua. Nah, semakin tinggi kalau misalnya nanti dia itu kayak 100% ini, 100% satu-satunya perusahaan 100%, berarti kan 100% di kuadrat, ini kan nanti dapat 10.000. Ya kan? Berarti dia akan semakin monopoli pure monopoli yang tadi sebelumnya di chapter 9 kita belajar. Kayak gitu, semakin tinggi berarti konsentrasinya dia atau istilahnya pangsa pasarnya dia semakin besar. Nah, ini ciri-cirinya. Kurvanya landai tetapi tidak elastis sempurna seperti PPS. Lebih elastis itu istilahnya lebih landai. Dia lebih landai dari monopoli tetapi tidak elastis sempurna seperti pasar persaingan sempurna. Kurvanya turun dari kiri ke kanan atas. Ini seperti kurva demand biasanya. Ini kurva demand sama dengan P sama dengan A. Nah, tapi MR-nya dia seperti monopoli. MR-nya dia di bawahnya. Nah, gitu. Sebenarnya modelnya kayak gini. Nah, ada diferensiasi. Tadi kan ada pembedaan ya kalau misalkan di pasar monopolistis. Nah, pembedaannya itu ada 2 jenis. Ada yang pembedaan secara real differentiated goods yang betul-betul beda. Jadi betul-betul beda varian, beda rasa. Dari sana kita tahu, oh ini rasa coklat, ini rasa keju, udah jelas beda. Atau ada diferensiasi yang namanya spurious atau diferensiasi yang sebenarnya nggak kelihatan. Contohnya, ini ada air minum dari Cleo dan juga air minum dari Indomaret. Percaya nggak percaya, misalnya teman-teman beli di Indomaret, terus teman-teman taruh nih di gelas. Yang satu teman-teman taruh air Cleo, yang satunya teman-teman taruh air Indomaret. Nah, taruh di sana, diemin, kasihin teman kalian. Apakah teman kalian tahu kalau misalkan 2 air itu adalah 2 air yang berbeda? Nggak, misalkan nggak betul-betul dirasa. Kayaknya nggak tahu betul-betul airnya bening dan juga aku yakin pasti caranya kayak sama.
kelihatannya sama. Nah, itu namanya spurious good, nggak bisa dilihat dari kasat mata. Nah, bisa dilihat betul-betul berbeda tuh dari apa sih? Dari kandungannya, dari kandungan pH-nya, atau mungkin kalau misalkan betul-betul dirasa, misalkan Clio lebih pahit karena mungkin lebih banyak oksigennya, pH-nya lebih basah, kayak gitu, banyak alkalinnya, kayak gitu-gitu. Itu spurious good, yang nggak kasat mata bisa kelihatan kalau misalkan ada pembedanya. Itu namanya spurious. Kayak sesuatu pembeda yang tersembunyi, nggak bisa kasat mata. Nah, lanjut lagi, kalau di monopolistis, kalau di short run atau di jangka pendeknya, perusahaan itu bisa ngalamin apa aja sih? Bisa ngalamin yang pertama rugi, yang kedua ngalamin yang namanya BEP, atau yang ketiga ngalamin laba. Sebetulnya konsepnya itu sama, persis, cara lihatnya pun sama persis. Seriusan, coba. Dari rugi dulu. Cara cari adalah cara cari MR sama dengan MC, ya kan? Didapat di sini. Dapatlah Q2 adalah produksinya di sini. Setuju kan? Sini. Terus kita mau lihat harganya di mana? Harga selalu lihat di kurva demand. Harga. Harganya di sini. Kita tarik ke kiri berarti harganya dia di P2. Nah, sekarang kita lihat cost-nya dia di mana? ATC-nya dia kalau satu deret ini ATC-nya di mana? ATC-nya di atas. Berarti kan ATC lebih besar daripada price, ya kan? ATC-nya kan di sini. ATC. Jangan price-nya itu di bawahnya, berarti dia rugi. Kalau ditanya ruginya berapa ya? Selisihnya ini berapa? Nah, ini adalah loss-nya. Kayak gitu. Persis kan cara lihatnya teman-teman. Sekarang kayak gini, MR sama dengan MC. Cek demand-nya di mana untuk lihat price. Price-nya di sini. ATC-nya di mana? Di sini juga. Oke, berarti price sama dengan ATC. P sama dengan ATC. Berarti dia kondisinya kondisi BEP atau dia cuma dapat yang namanya laba normal atau normal profit. Setuju ya? Kalau sebenarnya intinya chapter ini sebenarnya lumayan mengulang-ulang. Gak apa-apa, kan teman-teman paham. Nah, laba. Kalau laba gimana? Lihat lagi MR sama dengan MC, cari price-nya di mana? Price-nya di sini. Ini lihat ke price. AC-nya di mana? Oh, AC-nya itu kurva AC di bawahnya sini. Berarti di sini kan ATC. Makanya kalau misalnya price lebih tinggi daripada ATC, berarti dia laba atau economic profit segini sebesar selisihnya. Persis cara lihat kurvanya tuh sebetulnya konsepnya sama, kayak gitu aja.